saudara-saudara, saya bersyukur sekali bisa melihat saudara dalam keadaan sukacita dan kepenuhan Roh Kudus hingga saat ini. Ini hari yang keempat kita saat ini, saudara-saudaraku. Kita melihat karya kemuliaan Tuhan yang semakin luar biasa, dan saya percaya jemaat Tuhan semakin diberkati dan kita semua semakin merasakan kuasa hadirat Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita langsung saja melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan saat ini dengan tema pencurahan Roh Kudus yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudaraku, berbicara Roh Kudus itu tentang berbicara suatu pribadi. Berbicara Roh Kudus adalah tentang suatu pribadi, yaitu Roh Allah itu sendiri. Kepenuhan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus ini terjadi kepada kita semua orang yang percaya kepadanya. Kita harus mengetahui dulu apa dan siapa Roh Kudus itu. Bagi sebagian orang mungkin sudah ada mengerti dan tahu tentang apa dan siapa Roh Kudus itu. Namun saat ini saya akan terangkan tentang apa dan siapa Roh Kudus itu. Secara singkat, Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Roh Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Roh kebenaran yang menuntun, membimbing, menolong dan memimpin serta menghibur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Roh Kudus ini diberikan Tuhan. Ya, setelah Yesus naik ke sorga, lalu ada orang yang berkata begini, sebelum Yesus naik ke sorga, Roh Kudusnya kemana? Ya, Roh Kudusnya ada dalam diri Yesus itu. Amin, saudara-saudara. Yesus menjanjikan Roh Kudusnya hingga saat ini. Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus itu akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, mulai pada zaman rasul-rasul sebelumnya pun, ya, pada zaman perjanjian lama sampai dengan saat ini. Gerakan pencurahan Roh Kudus terjadi begitu luar biasa, yang dikenal dengan peristiwa Pentakosta. Bapak Ibu saudara-saudaraku, peristiwa Pentakosta adalah satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Peristiwa Pentakosta menjadi cikal bakal suatu kegerakan rohani bagi setiap anak-anak Tuhan. Pekabaran Injil yang luar biasa. Mereka memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa. Mereka menjadi berani, tidak takut mati dalam kehidupan pelayanan mereka. Mereka berani memberitakan firman Tuhan menghadapi orang-orang yang menentang mereka. Karena ada satu oknum yang membuat mereka bisa bertindak seperti itu, yakni Roh Kudus. Saudara-saudaraku, pencurahan Roh Kudus hingga saat ini tidak pernah hilang. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adanya pada zaman dulu. Sekarang Roh Kudus itu sudah dibatasi lagi, tidak begitu nyata kegerakannya. Maka ada beberapa gereja yang tidak mengakui bahasa lidah. Bahkan mereka mengatakan bahasa lidah itu adalah bahasa-bahasa sesat, bahasa-bahasa yang tidak benar, tidak alkitabiah. Benarkah demikian? Tidak, saudara. Pencurahan Roh Kudus terjadi hingga saat ini, dan bahasa Roh itu adalah bahasa yang benar-benar ada. Ya. Saya menganalogikan begini secara singkat saja. Memang betul, ada orang yang memasukkan bahasa roh dengan pola-pola yang sama, dengan pengucapan yang sama, ya. Sehingga orang banyak langsung mengatakan bahwa bahasa roh ini sepertinya dihafal. Sebenarnya ini bukan dihafal bahasa roh itu. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa dalam 1 Korintus 14 ayat 22 yang mengatakan bahwa bahasa roh itu adalah tanda.
bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Nah, ayat ini dipakai oleh orang-orang yang anti Roh Kudus, anti pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, dalam ayat ini perlu kita jelaskan bahwa tanda untuk orang yang bukan orang yang beriman bukan berarti bahasa roh, ya. Saya mau ketawa ini. Bahasa roh itu, ya, tanda kepada orang yang tidak beriman. Jadi ketika saudara berbahasa roh, berarti saudara orang yang tidak beriman, bukan itu maksudnya. Tetapi tanda di sini adalah, kalau saudara baca keseluruhan dalam ayat itu, saudara-saudara, ketika orang yang mendengarkan bahasa roh itu, mereka langsung mengerti ini kayaknya bahasa yang lain, tanda, ya. Bagi mereka itu sesuatu bahasa asing, karena mereka belum pernah mendengar bahasa itu sebelumnya. Tanda bagi mereka yang belum mendengar itu, yang belum mendengarkan firman Tuhan itu, tanda bagi mereka, ya. Dan ini memiliki korelasi cocok dengan keterangan dalam kitab Markus 16 ayat 17, ya, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Aku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Artinya, orang yang berbahasa roh itu bukan orang yang tidak beriman, tetapi itu merupakan sesuatu di dalam diri mereka, suatu tanda bahwa mereka ini semakin dinyatakan kuasa Tuhan itu dalam hidup mereka, ya. Dan orang lain yang melihat itu, mereka semakin mengerti, wah, ternyata memang ada Tuhan di situ. Dan bagi orang yang skeptis, mereka akan mengatakan, wah, kau gila, kau mabuk. Itu bagi orang, itu tanda bagi mereka, saudara-saudara. Bagi mereka yang belum mengenal firman Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku, kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi kepada setiap orang. Ada dua jenis, ya, bahasa roh yang bisa kita kenal. Yang pertama disebut dengan glosolalia. Glosolalia berarti adalah lidah, yang berasal dari kata glosa, lidah. Organ tubuh yang digunakan untuk berbicara. Dan laleo artinya berbicara. Berbicara, lidah. Berbahasa, lidah. Glosolalia. Nah, dan inilah yang dipakai di dalam Markus 16 ayat 17 tentang bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang dikenal dengan bahasa roh. Lalu saudaraku, ya, ada yang kedua disebut dengan xenolalia, yaitu bahasa asing. Ini adalah gabungan dari kata xenos, asing, ya, dan diambil dalam Kisah 2 ayat 4 sampai 4, dan dalam Kisah 2 ayat 4 sampai 11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa glosais lain, heterais, ya, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Xenolalia ini biasanya bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh bahasa ibu, bahasa negara, bahasa-bahasa asing. Kalau dalam Kisah Para Rasul tadi kita membaca bahwa mereka bisa berbicara dengan bahasa Persia, bahasa ini, bahasa itu, dan seterusnya, ya. Itulah jenis-jenis bahasa roh, saudara-saudara. Nah, xenolalia adalah bahasa yang bisa dimengerti. Sehingga ketika ada orang Mesir mendengarkan bahasa itu, mereka mengerti tentang bahasa itu. Sedangkan glosolalia adalah bahasa yang hanya dimengerti antara orang tersebut dengan Tuhan. Glosolalia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, perkembangan bahasa roh, pencurahan Roh Kudus itu tersebar dan semakin banyak terjadi di mana-mana. Pencurahan Roh Kudus terjadi kepada semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
Namun ada juga perdebatan-perdebatan di antara mereka yang anti dengan bahasa roh. Yang menjadi perdebatan mereka adalah sampai tingkat mana ucapan glosolalia ini bisa dianggap membentuk suatu bahasa. Yang kedua, sumber glosolalia itu sendiri, apakah itu secara supernatural dari Tuhan langsung atau mungkin karangan dia. Ini perdebatan hingga saat ini. Tetapi saudara-saudaraku, saya mengatakan pencurahan Roh Kudus itu terjadi kepada kita semua. Pencurahan Roh Kudus terjadi kepada setiap orang yang percaya dan menerima Yesus. Kita bisa melihat wujud-wujud pernyataan Roh Kudus kepada setiap umatnya. Kita tidak langsung mengatakan bahwa Roh Kudus itu pasti merpati. Ya. Kalau dia merpati, saudara-saudaraku, ketika ada merpati panggang, berarti Roh Kudusnya dipanggang itu. Bukan merpati saja, saudara. Jadi wujud pertama itu adalah wujud merpati. Dan itu dikatakan dalam peristiwa ketika Yesus dibaptis. Ya. Wujud merpati. Bukan berarti merpati Roh Kudus, tolong dibedakan ya. Wujud merpati, wujudnya seperti merpati karena penulis tidak bisa menggambarkan gambaran yang pas, yang sesuai dengan bahasa manusia. Jadi wujud yang pertama adalah wujud merpati. Lalu yang kedua ada wujud jari. Ya. Dengan jari Allah Yesus mengusir setan, Lukas 11:20. Ya. Bisa dalam wujud jari Allah. Ya. Keluaran 31 ayat 18 tentang bagaimana Allah menulis pada lauh-lauh batu. Itu wujud dari Roh Kudus. Karena dia itu abstrak, supernatural. Ada juga materai, lambang, ya, lambang yang dikaitkan dengan pengurapan. Ada juga dalam awan sinar kemuliaan Tuhan, ya, yang turun memenuhi jemaat Tuhan. Ada seperti itu, saudaraku. Itu juga lambang Roh Kudus dalam awan kemuliaannya. Awan kemuliaan Tuhan yang turun memenuhi setiap hati kita, ya, sehingga kita merasa begitu diteduhkan. Lalu ada juga dalam bentuk api, saudara. Roh Kudus dalam bentuk api. Biasanya Roh Kudus dalam bentuk api ini, saudara, dialah membakar. Dalam konteks ini, api yang membakar, api yang menghanguskan. Menghanguskan apa? Menghanguskan segala yang ada dalam diri kita. Mungkin ego kita, mungkin sedih kita, itu dibakar dengan roh api Tuhan itu. Tapi sekali lagi ini yang sama, ini hanya wujud pernyataannya. Lalu ada urapan. Jadi kalau api tadi, saudaraku, jangan sudah bilang begitu ada api berarti ada Roh Kudus. Bukan itu ya. Tolong kita ini berpikir agak logis sedikit ya. Jangan begitu ada api, begitu ada rumah terbakar, wah berarti rumah mereka dibakar sama Roh Kudus. Itu bukan konteks seperti itu. Lalu yang kedua, selanjutnya, yaitu dalam wujud urapan. Ya, Roh Kudus merupakan suatu urapan. Makanya ketika hamba Tuhan diurapi, raja-raja diurapi pada zaman perjanjian lama, itu merupakan wujud pernyataan dari Roh Kudus. Selanjutnya ada dalam wujud air. Air yang menyejukkan, air yang menenangkan, membuat hati semakin teduh, ya. Waduh, rasanya seperti tenang. Air yang memberikan kelegaan. Jadi wujud Roh Kudus ini itu ada berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Saudara harus senantiasa meminta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Jangan kau segan minta kepada Tuhan. Roh Kudus akan diberikan Tuhan kepada kita semua bagi kita yang memintanya. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, kamu akan memperoleh. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Sekarang ini banyak orang, saya pernah menjumpai ada seorang pelayan. Ini kisah nyata ini. Seorang pelayan, dia bermain keyboard, bagus main keyboardnya. Waktu itu hadirat Tuhan begitu luar biasa.
Maka ketika istri saya waktu itu hamba Tuhan datang, melihat gelagatnya, ini sepertinya pemain keyboard ini bakal dilawat Tuhan ini, kan begitu. Lalu saudara-saudaraku, ketika begitu kuatnya hadirat Tuhan saat itu, ya hadirat Tuhan ini adalah maksudnya sesuatu kuasa yang begitu membuat hati terbakar begitu ya. Ya saya menerangkan hadirat Tuhan seperti itu, karena nanti kalau kita menerangkan hadirat Tuhan lagi panjang lagi cerita kita ya. Hadirat Tuhan adalah sesuatu yang membuat kita begitu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan hadirat Tuhan adalah surga ya. Hadirat Tuhan yang begitu indah ya. Bahkan dalam hadirat Tuhan itu juga bisa ada mujizat ya. Maka ketika pelayan ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang luar biasa, tiba-tiba dia sudah mulai menangis. Ketika dia mulai menangis, ketika mau doakan saudaraku, karena dia takut untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia langsung melompat saudara berdiri karena ketakutannya. Dia tidak mau menerima hadirat Tuhan, menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Kasihan saudara-saudara. Padahal saya rindu supaya Tuhan terus memenuhi dalam hati saya hadirat Tuhan itu. Nah, saudara-saudaraku, tidak semua orang yang sungguh-sungguh mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka ini merupakan suatu anugerah Tuhan. Pencurahan Roh Kudus, saudara-saudaraku, harus terjadi dalam kehidupan kita, agar kita bisa memperoleh suatu pembaharuan yang baru dalam diri kita. Kehidupan kita senantiasa menjadi contoh dalam setiap aspek-aspek kehidupan yang kita lakukan. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran itu. Nah, saudara-saudaraku, saat ini kita harus menerima pencurahan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita saat ini mau percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Saya mau mengajak kita semua ini bahwa seriuslah untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupanmu. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menerima pencurahan Roh Kudus itu? Yang pertama sekali, bertobatlah dan hendaklah masing-masing dirimu memberi dirimu dibaptis. Bertobatlah, mengikuti perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Bertobatlah. Lalu yang kedua, dibaptis. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan bahwa Roh Kudus akan memberikan bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya. Yang keempat, mintalah, berdoalah. Maka saudara, ketika engkau meminta dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Tuhan akan memberikan Roh itu kepada kita semua. Jangan engkau berpikir bahwa bahasa roh itu bahasa yang dihafal. Pencurahan Roh Kudus terjadi kepada kita semua, saudara-saudaraku, yang benar-benar rindu merasakan hadirat Tuhan. Bahasa roh itu adalah bahasa yang kita dapatkan ketika kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ada orang yang berbahasa roh, saudara-saudaraku, dia hanya menangis. Kepenuhan Roh Kudus dengan dia menangis kepenuhan Roh Kudus. Ada juga sebagian orang yang kepenuhan Roh Kudus, dia sambil memberontak, wah, dia melawan, saudara-saudara. Ada orang yang kepenuhan Roh Kudus sambil dia merasa dibakar dirinya, Tuhan, dia menyesal. Itulah wujud kerja Roh Kudus. Saya mau mengajak kita semua agar kita mengalami pencurahan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ini adalah minggu memperingati hari Pentakosta. Kita harus mau menerima Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan terus berkarya dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupanmu, karena Rohnya itu sudah ada dalam kehidupanmu, dan Ia akan menuntut engkau ke dalam
air yang tenang, kehidupan yang baru, pemikiran yang baru. Yang dulu engkau mungkin marah-marah, akan diinsafkan Tuhan. Oh, jangan marah-marah, diingatkan Tuhan, diingatkan Roh Kudus. Ingat saudara-saudaraku, Roh Kudus itu hidup. Roh Kudus itu adalah roh yang hidup, yang memberikan kita sesuatu kehidupan dalam diri kita. Kita tidak menjadi orang yang pesimis. Kita tidak menjadi orang yang senantiasa merasa tidak dihargai. Roh Kudus itulah yang mengubahkan kita untuk menjadi semakin bangkit dan setia kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, hari ini kita melihat dan belajar bahwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi hingga sekarang. Itu terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Roh Kudus tidak pernah mati. Roh Kudus terus bekerja kepada kita semua yang percaya kepadanya. Roh Kudus tidak pernah habis dalam karya kemuliaannya. Ia akan terus mengalir dan membakari setiap dosa-dosa kita kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saat ini saya mengajak kita semua untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupanmu. Yakinlah Tuhan dalam wujud Roh Kudus itu akan mengajarkan kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Nah, saat ini, pada hari ini, kita semakin mengerti bahwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menjamah kita semakin setia dalam menerima karya Roh Kudus itu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala firman-Mu Tuhan. Pencurahan Roh Kudus telah Engkau nyatakan hingga saat ini. Terima kasih buat pengajaran-Mu Tuhan yang telah Kau berikan. Bila kiranya seluruh jemaat-Mu dan seluruh yang menonton Tuhan, pemirsa, bisa mengerti tentang makna pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Semakin percaya Tuhan Allah yang bekerja dalam kehidupan mereka. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.